Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ma'unah dan inayahnya kita masih bisa menunaikan salat Jumat di masjid kita tercinta ini. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, di mimbar kali ini mari saya mengajak diri saya sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan segala amarnya, menunaikan segala perintahnya, dan mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya sengaja ingin mengangkat yang cukup aktual di dunia, yaitu standar ganda umat manusia terhadap isu-isu kemanusiaan di negara Ukraina dan di negara Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bulan kemarin kita umat Islam, bahkan seluruh manusia di dunia dihentakkan dan dikejutkan oleh tragedi kemanusiaan di negara Ukraina oleh negara Rusia, yang konon kata NATO dianggap sebagai invasi, sementara Presiden Putin itu bukan invasi militer tetapi demilitarisasi, yaitu melumpuhkan kekuatan-kekuatan militer yang ada di negara Ukraina. Tujuannya Presiden Putin dalam rangka untuk menjaga wilayahnya dari serangan-serangan musuh, yang ketika Ukraina itu diterima bergabung dengan NATO, maka otomatis negara Ukraina akan dijadikan negara-negara sebagai untuk memuat senjata-senjata pemusnah massal, dan Putin tidak mau seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Sorotan berjuta-juta umat manusia tertuju di Ukraina. Memang di sana banyak terjadi korban-korban sipil, tetapi itu yang difokuskan adalah demilitarisasi, yaitu markas-markas senjata-senjata itu saja yang dimusnahkan oleh Presiden Putin. Nah, ini tidak berbanding lurus dengan tragedi kemanusiaan yang saat ini juga menimpa saudara-saudara kita di Palestina, di mana umat manusia seolah-olah tidak mendengar, bahkan pura-pura tidak mendengar, bahkan negara tetangganya sendiri, misalkan di Saudi Arabia, di Qatar, seolah-olah saudaranya yang dihancurkan,
yang diusir, dibunuh, dibantai. Bahkan kemarin umat Islam saudara kita melakukan Isra Mi'raj, itu ditembaki, kemudian diusir di Masjidil Aqsa. Dan kita menutup mata untuk semua itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, titik tekan pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Palestina. Palestina itu adalah negara yang subur makmur dengan berbagai hasil bumi seperti buah zaitun, anggur, kurma dan kacang-kacangan almond. Sebelumnya Palestina juga merupakan sebuah negara merdeka hingga datangnya penjajah Eropa ke Timur Tengah pada tahun 1914. Hampir semua wilayah di Timur Tengah dijarah oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, Jerman dan lain sebagainya. Maka tidak heran manakala negara-negara Eropa seperti Prancis, Amerika, Inggris itu menutup mata terhadap kekejian tindakan tentara Zionis yang membantai umat Islam di Palestina, karena mereka semua pernah menjajah di Timur Tengah. Pada tanggal 16 Mei 1916, sebuah perjanjian rahasia antara Inggris dan Prancis ditandatangani. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Sykes-Picot yang berisi pembagian bekas wilayah Imperium Ottoman di Timur Tengah yang dikalahkan oleh mereka. Alhasil, Palestina masuk dalam bagian Inggris dan secara resmi menjadi wilayah jajahannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pada tahun 1917 Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat surat berisi 67 kata yang ditujukan kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris Walter Listerthied. Isinya adalah dukungan penjajah Inggris terhadap pendirian tanah air untuk orang Yahudi di Palestina. Dan Inggris akan melakukan usaha terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Surat yang diberi nama Deklarasi Balfour itu adalah awal penjajahan Yahudi atas tanah Palestina. Maka berbondong-bondong orang Yahudi dari seluruh dunia masuk negara Palestina. Dan kemudian puncaknya pada tanggal 14 Mei 1948, tentara Zionis Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel di atas negara Palestina. Jelas perilaku Zionis Yahudi terhadap Palestina adalah bentuk penjajahan yang bertentangan dengan semua piagam perdamaian. Hampir semua negara di dunia menolak berdirinya negara penjajah Israel di atas Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, penolakan terhadap berdirinya negara Israel juga dilakukan oleh presiden kita, bapak proklamator kita, yaitu Presiden Soekarno. Pada tahun 1962 dengan tegas beliau mengungkapkan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan penuh kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kekejian dan keganasan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina jauh melebihi kekejaman Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi. Zionis Israel merampas tanah milik rakyat Palestina, menangkap dan menyiksa penduduknya, serta membunuh dan membantai mereka. Sangat banyak dokumen dan data sejarah yang membuktikan hal itu. Di antaranya, pada tahun 1982, Zionis melakukan pembantaian terhadap para pengungsi Palestina di Sabra Shatila. Tidak tanggung-tanggung jumlah warga Palestina yang menjadi korban
mencapai 3.500 orang. Mereka yang gugur terdiri dari anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan laki-laki yang sudah renta tidak berdaya. Yang kedua, dalam konflik Israel dengan rakyat Gaza tahun 2014, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 1.880 warga Palestina tewas dan 10.000 lainnya cedera. Dari jumlah tersebut, 398 diantaranya adalah anak-anak, 207 wanita, dan 74 manusia lanjut usia. Masih banyak peristiwa lain yang menunjukkan betapa sadis dan jahatnya Zionis Israel. Tapi seharusnya dua peristiwa tersebut sudah cukup untuk menggugah hati Anda sebagai manusia, kita sebagai umat Islam. Maka tiada kata lain, kita semua berkewajiban menghentikan kekejian Zionis Israel dan melindungi rakyat Palestina, sebagaimana perhatian kita saat ini terhadap negara Ukraina yang didemilitarasi oleh negara Rusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Zionis Israel telah berkali-kali berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa dan menudai kesuciannya. Sejak tahun 1967 di bawah naungan Kementerian Urusan Agama Israel, mereka melakukan usaha penggalian tanah di bawah Masjidil Aqsa. Penggalian yang tetap dilakukan sampai saat ini dan kerap menggunakan alat berat telah menyebabkan keretakan pada struktur bangunan-bangunan suci Masjidil Aqsa saat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada tanggal 21 Agustus 1969, sekelompok Yahudi fanatik garis keras berupaya membakar Masjidil Aqsa. Pembakaran Masjidil Aqsa telah mendorong berdirinya organisasi Konferensi Islam atau disingkat dengan OKI yang saat ini beranggotakan 57 negara. Yang teranyar beberapa hari atau beberapa bulan kemarin saat umat Islam merayakan Isra Mi'raj, mereka jamaah mereka itu mendapatkan tindakan kekerasan dan aksi brutal pasukan tersebut, bahkan dilanjutkan dengan merampas tanah rakyat Palestina dengan kekuatan bersenjata serta meluncurkan roket untuk menghancurkan Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jika kita adalah manusia, jika kita seorang negarawan yang cinta damai, apalagi jika kita seorang muslim, tidak ada alasan lagi untuk tidak membela Palestina dan Masjidil Aqsa. Apa yang kita punya, persembahkan semuanya untuk kemerdekaan Palestina, kemuliaan Al-Aqsa. Karena kalau kita membela Palestina, maka otomatis kita sudah membela terhadap masjid suci, kota suci Masjidil Aqsa, masjid ketiga setelah Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Oleh sebab itu, mari kita menilai kejadian-kejadian isu kemanusiaan di tingkat dunia kita adil. Tidak boleh ada standar ganda, tidak boleh ada penilaian semacam belah bambu, satu diangkat, satu diinjak, satu dibela mati-matian, tapi satunya itu tidak diindahkan. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau hancurkan seluruh kekuatan Zionis Yahudi, laknatullah, dan anugerahkan kekuatan kepada rakyat saudara-saudara kami di Palestina untuk mempertahankan kedaulatan negaranya serta menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.